2019 yang lalu, dunia digegerkan dengan sebuah wabah penyakit yang berasal dari negeri panda, coronavirus disease, atau kita menyebutnya COVID-19. Nah, ternyata Chase, wabah penyakit yang menyebabkan banyak kematian di seluruh dunia itu dan berasal dari Cina bukan untuk yang pertama kalinya, karena pada abad ke-14 sebuah wabah besar yang pernah dialami hampir seluruh belahan dunia dan memakan hampir 200 juta korban jiwa dan menewaskan 2/3 populasi di Eropa pernah terjadi juga, Chase. Wabah itu disebut dengan Black Death atau kematian hitam. Berawal pada tahun 1346, terjadi perkelahian antara pedagang Italia dengan sekelompok muslim yang menyebabkan kematian dari salah satu muslim. Orang Italia melarikan diri melalui pos terdepan Genoa di Cava, dan kebetulan sekali saat itu Raja Mongolia, Janibek, sedang di dekat kota tempat terjadinya perkelahian tersebut. Raja Mongolia memerintahkan pasukannya untuk mengejar orang Italia yang lari ke Cava dan mengepung daerah tersebut lebih dari setahun. Namun naasnya, terserang wabah penyakit dan sebagian dari pasukan Janibek meninggal karena penyakit tersebut, dan para tentara yang hidup hanya melemparkan mayat tersebut ke tembok kota. Pada Mei 1347, kedua belah pihak yang terkepung dan dikepung oleh tentara Janibek akibat ulah orang Italia tadi akhirnya terinfeksi wabah penyakit tersebut, Chase. Orang-orang di Cava yang selamat melarikan diri melalui laut dan meninggalkan mayat-mayat yang bertebaran di jalanan. Berlanjut pada Oktober 1347, kapal dari Cava yang melarikan diri tiba di dataran Eropa, tepatnya di pelabuhan Messina, kota Sisilia. Orang-orang yang berkumpul di dermaga tersebut dikejutkan dengan sebagian besar penumpang yang ada di perahu tersebut tewas mengenaskan, dan mereka yang masih hidup sakit parah dan dipenuhi bisul hitam yang mengeluarkan darah dan nanah. Parah kan, Jess? Semua orang menyebut kapal tersebut dengan kapal kematian. Pihak berwenang Sisilia segera memerintahkan armada kapal kematian tersebut keluar dari pelabuhan, namun sayangnya sudah terlambat, Chase. Sehingga 5 tahun setelahnya wabah tersebut menyerang Sisilia dan membunuh hampir separuh populasi di kota tersebut. Sedangkan penduduk yang selamat melarikan diri ke dataran Italia, dan di mana pada musim panas berikutnya giliran sepertiga populasi penduduk dataran Italia yang tewas. Lagi-lagi tewas dengan gejala yang sama seperti di Cava dan Sisilia, Chase. Waduh, ngeri banget ya, Chase. Tapi nih, Chase, infonya sebelum kapal kematian berlabuh di pelabuhan Messina, banyak orang Eropa yang telah mendengar desas-desus tentang wabah besar yang melanda jalur perdagangan timur dekat dan timur jauh. Memang benar, pada awal tahun 1340-an penyakit ini telah menyerang Tiongkok, India, Persia, Suriah, dan Mesir. Waduh, kacau kan, Chase? Ternyata dari dataran Asia juga nih awalnya, Chase, wabah penyakit ini. Pada November 1347, tidak lama setelah melanda Messina, Black Death menyebar ke pelabuhan Marseille di Prancis dan pelabuhan Tunis di Afrika Utara akibat dari kapal pelarian Cava tadi, Chase. Kemudian wabah itu mencapai Roma dan Florence, dua kota yang berada di tengah jaringan rute perdagangan yang rumit. Pada pertengahan tahun 1348, Black Death telah melanda Paris, Bordeaux, Lyon, dan London. Orang-orang Eropa hampir tidak siap menghadapi kenyataan mengerikan dari kematian hitam. Pada awalnya, penyakit ini mengakibatkan pembengkakan tertentu, baik di selangkangan atau di bawah ketiak. Membesar sebesar apel biasa, ada juga yang lain sebesar telur, dan ada yang lebih dan ada yang lebih sedikit juga, Chase, besarnya. Tapi ini disebut penyakit bisul karena ketidaktahuan orang-orang pada zaman itu. Darah dan nanah merembes keluar dari pembengkakan yang aneh ini, yang diikuti oleh sejumlah gejala yang tidak menyenangkan lainnya seperti demam, menggigil, muntah, diare, rasa sakit dan nyeri yang luar biasa, dan kemudian dalam waktu singkat kematian pun mendekat, Chase. Begitulah wabah ini. Penyebab Black Death menyerang sistem limfatik, menyebabkan pembengkakan pada kelenjar getah benih. Jika tidak diobati, infeksi bisa menyebar ke darah atau paru-paru, Chase. Kematian hitam atau Black Death sangat mengerikan dan menular tanpa pandang bulu. Bahkan nih, Chase, sentuhan pada pakaian saja, tulis Boccaccio, tampaknya dapat menyampaikan penyakit tersebut kepada orang yang menyentuhnya, sekalipun orang tadi sehat, Chase. Penyakit ini juga sangat efisien, Chase. Orang-orang yang dalam keadaan sehat sempurna ketika mereka tidur di malam hari bisa saja meninggal di pagi hari ketika sudah tertular, Chase. Saat ini para ilmuwan memahami bahwa kematian hitam disebarkan oleh bakteri yang disebut Yersinia pestis
Ahli biologi Prancis Alexander Yersin menemukan kuman ini pada akhir abad ke-19, Cis. Mereka mengetahui bahwa bakteri tersebut berpindah dari orang ke orang melalui udara, Cis. Mirip-mirip COVID-19 kan. Serta wabah ini juga menular melalui gigitan kutu dan tikus yang terinfeksi, Cis. Kedua hama ini dapat ditemukan hampir di semua tempat di Eropa pada abad pertengahan waktu itu. Namun, mereka terutama ditemukan di kapal-kapal, segala jenis kapal, Cis. Begitulah nih, wabah mematikan ini menyebar dari satu kota ke pelabuhan lain di Eropa. Makanya Eropa waktu itu benar-benar dilanda kekacauan gara-gara wabah ini, guys. Ketika era modern saat ini, rangkaian peristiwa yang suram itu menakutkan, namun dapat dipahami, guys, karena perkembangan ilmu teknologi. Tapi sayangnya, kala itu pada pertengahan abad ke-14 tampaknya tidak ada penjelasan rasional mengenai hal ini karena keterbatasan ilmu, guys. Tidak ada yang tahu persis bagaimana Black Death atau kematian hitam ditularkan dari satu pasien ke pasien lainnya, dan tidak ada yang tahu bagaimana mencegah atau mengobatinya. Para dokter mengandalkan teknik yang kasar dan tidak canggih, praktik yang berbahaya sekaligus tidak sehat, guys. Ada juga yang melakukan praktik-praktik tahayul saat itu, seperti membakar tanaman aromatik dan mandi dengan air mawar atau cuka. Serem kan, guys, zaman itu. Terlebih lagi pada pertengahan abad ke-14, dalam keadaan panik dan chaos ketika wabah ini melanda, orang-orang yang sehat berusaha sekuat tenaga untuk menghindari orang-orang yang sakit. Dokter menolak menemui pasien. Para pendeta pun menolak melaksanakan upacara terakhir pemakaman. Banyak orang meninggalkan kota menuju pedesaan. Bahkan di sana mereka tidak dapat menghindari penyakit ini, guys. Penyakit ini menyerang sapi, domba, kambing, babi, dan ayam serta manusia. Parah kan? Faktanya, kala itu pada pertengahan abad ke-14 banyak domba yang mati, sehingga salah satu akibat dari Black Death adalah kekurangan wool di Eropa, sehingga keterbatasan soal pakaian, guys. Dan banyak orang yang putus asa untuk menyelamatkan diri, bahkan meninggalkan orang-orang yang mereka kasihi yang sakit dan sekarat. Mereka hanya berpikir untuk keselamatan diri mereka sendiri, karena banyak dari mereka tidak memahami biologi penyakit ini. Banyak orang percaya bahwa kematian hitam adalah semacam hukuman ilahi, guys. Pembalasan atas dosa-dosa kepada Tuhan seperti keserakahan, penghujatan, bid'ah, pencabulan, dan keduniawian. Karena timbulnya kesadaran akan kesalahan mereka kepada Tuhan, maka pada musim panas 1348, sekelompok penganut agama fanatik yang dikenal sebagai Flagellants pertama kali mulai bermunculan di Jerman, guys. Kelompok orang yang terdiri dari 50 hingga 500 pria berkerudung dan setengah telanjang ini berbaris, bernyanyi, dan memukul diri mereka sendiri dengan cambuk sehingga bengkak dan berdarah. Akhirnya praktik ini pun dikenal karena kekerasan antisemitisme mereka. Flagellant menghilang secara misterius pada tahun 1350. Wabah ini menyerang Marseille, Paris, dan Normandia, di mana 50% penduduknya meninggal, guys. Wabah ini juga menyebar ke seluruh Austria dan Swiss, di mana kemarahan pembantaian antisemit mengikutinya di sepanjang sungai Rhine. Setelah rumor menyebar bahwa orang-orang Yahudi menyebabkan wabah tersebut dengan meracuni sumur di kota-kota di seluruh Jerman dan Prancis. Karena pemahaman yang salah ini, akhirnya di kota-kota di seluruh Jerman dan Prancis, komunitas Yahudi dimusnahkan sepenuhnya, guys. Dengan logika, satu-satunya cara untuk mengatasi wabah ini, Black Death, adalah dengan mendapatkan pengampunan Tuhan. Beberapa orang percaya bahwa cara untuk melakukan hal ini adalah dengan membersihkan komunitas mereka dari bid'ah dan pembuat onar lainnya. Misalnya, ribuan orang Yahudi dibantai pada tahun 1348 dan 1349. Mereka meyakini bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pembuat onar dan penyebab dari wabah tersebut yang menyebabkan Tuhan marah, pikir mereka, guys. Beberapa orang mengatasi teror dan ketidakpastian epidemi kematian hitam ini dengan menyerang tetangga mereka. Yang lain mengatasinya dengan berpaling ke dalam diri dan mengkhawatirkan kondisi jiwa mereka sendiri, guys. Beberapa laki-laki kelas atas mengikuti prosesi penghukuman yang melakukan perjalanan dari kota ke kota lain dan melakukan pertunjukan penebusan dosa dan hukuman di depan umum. Wabah ini tidak pernah benar-benar berakhir dan kembali lagi dengan dahsyat bertahun-tahun kemudian. Pada Maret 1350, Skotlandia yang sejauh ini berhasil menghindari wabah tersebut berharap dapat memanfaatkan kelemahan Inggris dengan mengumpulkan
mengumpulkan pasukan dan merencanakan invasi. Saat menunggu di perbatasan untuk memulai serangan, tentara Skotlandia terinfeksi dan 5.000 orang meninggal, Cis. Sebagian prajurit memilih untuk mundur. Para prajurit yang membawa penyakit itu kembali ke keluarga mereka dan sepertiga wilayah Skotlandia akhirnya binasa gara-gara wabah ini, Cis. Para pejabat di kota Pelabuhan Ragusa, Italia mampu memperlambat penyebaran penyakit ini dengan mengisolasi para pelaut yang datang sampai jelas bahwa mereka tidak mengidap penyakit tersebut, menciptakan penjara sosial yang mengandalkan isolasi untuk memperlambat penyebaran penyakit tersebut. Para pelaut awalnya ditahan di kapal mereka selama 30 hari yang disebut dengan Trentino. Kemudian periode isolasi ini ditingkatkan menjadi 40 hari atau karantina. Nah, inilah asal mula istilah kata karantina, Cis. Hal ini juga diterapkan di beberapa dataran lainnya dan Black Death berangsur-angsur membaik. Namun akibat dari penyebaran wabah ini menyebabkan kematian hingga 75 juta jiwa serta pembantaian 210 komunitas Yahudi. Secara keseluruhan, Eropa kehilangan sekitar 50% dari total populasinya. Ngeri banget kan, Cis? Wabah Black Death menjadi wabah yang paling mematikan untuk sejarah hidup umat manusia karena kurangnya ilmu pengetahuan manusia terutama tentang infeksi virus dan kesehatan pada masa itu, Cis. Ketidaktahuan manusia, keterbatasan manusia menjadi pemicu juga kenapa wabah ini mampu menyebabkan chaos di Eropa kala itu. Oke, Cis, sekian ruang kami kali ini. Bila kalian suka, dukung kami terus ya, Cis, dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.